baik sehingga kita bisa berkumpul lagi di pertemuan yang akan datang ya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Pak Ketua tolong pimpin doa. Bersiap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai lagi, kita absen dulu ya. Jangan ketawa terus Pak, nanti giginya kering. Aan ada? Ada, Pak. Aan ada? Ada, Pak. Abdi, Ada, Pak. Alun, Ada, Pak. Dewi, Alvin, Bambang, Bayu, Budi, David, Didik, hadir, Fahri, Gopi, Ada, Pak. Imam, Izin. Sani, ada, Rizky, Ada, Pak. Mulyansah, Nabil, Rahman, Rian, Ada, Pak. Salihin, Salman, Ada, Pak. Arif, Ada, Pak. Hengki. Ada, Pak. Oke, namanya banyak yang tak hadir hari ini. Sebelum kita mulai, silakan berdiri dulu. Silakan berdiri. Kita briefing dulu biar muka Hengki tak cemberut terus, ya. Perhatikan tangan saya. Perhatikan tangan saya. Ikuti. Ya. Tengok ya. Nanti kalau saya putar, ikut juga putar. Nah. Jangan tak ikut. Nah, itu belum ikut. Ya. Kalau saya bilang pegang mata, berarti kau pegang mata ya. Kalau saya bilang pegang hidung, pegang hidung. Ya. Boleh mulai? Boleh. Mulai, kita mulai. Silakan diputar-putar dulu. Pegang rambut. Belum. Belum. Itu baru uji coba. Anda harus ikut yang saya buat. Jadi kalau saya bilang pegang rambut, saya buat sini harus di sini. Dah? Ngerti? Nah, mulai. Ini agak sedikit ya. Dah? Siap? Siap. Konsentrasi. Di
kalau yang salah nak dihapuskan dulu nih. Up 10 kali. Apa? Push up 10 kali. Oke, boleh. Push up 10 kali. Nanti lagi ke. Dah, siap. Bentar ya. Pegang. Sini. Siap. Pegang gigi. Nah, Arif kena. Belum. Arif. Ulang lagi. Tak sedap pemain orang. Iya betul. Ya, ulang lagi. Tengok sini. Jangan sampai salah pegang gigi. Sebelah mana aku nih? Tak boleh. Pak, ada Pak. Aduh, salah lagi. Itu dia lah. Fikir salah. Oh, belum. Saya sebelah sini. Tak boleh gitu lah. Dah? Kita ulang lagi sekali. Ada hati-hati. Pegang rambut. Pegang gigi. Pegang hidung. Pegang telinga. Agak dah? Nampaknya tak dapat aku menekan kecuali hari tadi. Satu. Okey? Dah selesai. Sebelum masuk materi, masih ingat pelajaran kita yang lalu? Ada yang bisa sampaikan? Ya. Tentang norma, Pak. Ya. Norma adalah aturan atau standar perilaku yang diakui dan diikuti oleh suatu kelompok atau masyarakat untuk mengatur interaksi dan hubungan antar anggotanya. Norma dapat berupa norma sosial, norma hukum, norma agama, tergantung pada konteks dan budaya tempat norma tersebut berlaku. Norma membantu memelihara keteraturan sosial dan memastikan bahwa individu dan masyarakat dapat berinteraksi dengan cara yang dapat diterima dan meminimalkan konflik. Ya. Jadi norma itu dia tak seperti hukum yang ada di Indonesia, ada ininya, ada hukumannya. Kalau norma tidak ada. Contoh, norma kesusilaan seperti bully yang kemarin saya bilang ya. Bully kan tak ada hukumannya kan? Ada tak? Dalam undang-undang ada, tapi hukuman pastinya tak ada untuk bully. Satu lagi, mencontek. Ini bukan nyontek semua nih. Nyontek ada tak hukuman? Tak ada kan? Nah, itu dia. Itu yang dimaksud dengan norma. Norma itu beda dengan hukum yang berlaku. Kalau hukum yang berlaku pasti ada hukumannya. Contoh mencuri, ada hukumannya di ini. Tapi kalau norma tidak, apalagi norma agama. Norma agama misal seperti melawan orang tua. Tak ada kan hukumannya? Hukumannya cuma dari Allah Subhanahu wa taala, betul? Betul. Nah, berbohong. Betul tak? Ada tak hukumannya? Tidak ada. Jadi hari ini kita akan membahas tentang norma agama. Kemarin kita sudah masuk norma kesusilaan, yaitu mencontek. Saya dah bertanya dengan semua yang ada di sini pernah mencontek. Ada yang pernah mencontek? Tidak. Mantap. Tapi saya kurang yakin kalau ada yang tak mencontek. Hanya Allah yang tahu. Ya, hanya Allah yang tahu. Berarti itu masuk norma agama ya. Dia yang tahu kesalahan, dosa yang diperbuat. Eki pernah mencontek? Pernah, Pak? Pernah? Iya. Di mana? Di kelas. Perkataan jujur itu termasuk ke dalam norma juga. Baiklah. Seperti
sebelum kita mulai diskusi, kita nonton dulu video singkat cuma 1 menit 52 detik. Video tentang norma agama. Ya, nanti setelah menonton video ini, saya minta tolong simpulkan dan presentasikan. Nanti setiap kelompok saya minta 1 orang untuk mempresentasikan apa hasil dari presentasi yang Anda dapat di dalam video ini. Saya? Oke, kita mulai videonya. Sebenarnya gua belum makan tuh. Gua kan diet. Oh, gitu. Dapat? Dapat. Silakan diskusikan. Dah? Selesai? Udah. Ini belum selesai nih. Untuk memperkuat video yang tadi kan cuma pendek kan, untuk memperkuat penjelasan tentang norma agama, saya ada satu video lagi yang bisa lebih Anda pahami mungkin. Karena ini selain dia terjadi di lingkungan kita, juga di masyarakat atau di sekolah juga sering terjadi, ya, dan akan berdampak besar ke seorang personal lah jelas, ya. Ya, kita putar lagi video sekali lagi ya, untuk biar memperkuat Anda bahwa bohong itu dosa dan dampaknya parah untuk semua orang. Ya. Selamat menyaksikan. Dia itu bikin aku marah. Mana kawan? Tega banget asli itu. Kok bisa seperti itu? Aku merasa wajib share ke teman-temanku.
Bisa juga. Berarti berkat postinganku, aku ngerasa berbuat baik melawan kejahatan. Tapi video yang aku terima itu ternyata palsu. Dibuat orang yang berpura jadi artis dan berpura menggoi anak. Artisnya pun marah. Dan dia melakukan saya. Sekarang saya sendiri yang masuk berita. Berita nyata, bukan berita palsu. Skip. Tahu sama ya. Itu di antaranya berita hoax atau berita bohong. Jadi contoh si Hengki buat berita si Arif mukul si Nabil sampai bapak punya. Dia cerita sama si siapa namanya? Razi. Sama si Razi. Razi cerita lagi semua. Kebohongan yang berkepanjangan menjadi komunitas. Akhirnya yang awalnya bohong itu cuman untuk Kesenangan. iya, akhirnya jadi ke pidana. Itu jadi norma agama atau norma apapun kalau sudah terlalu luas, terlalu berlebihan akan berdampak ke hukum juga akhirnya. Nanti? Udah paham ya? Sekarang saya mau dengar hasil diskusi masing-masing kelompok. Dimulai dari kelompok ya, silakan. Berdiri, Pak. Ya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nama saya Alif dari kelompok 1. ya. Ingin menyampaikan tentang pendapat tentang norma agama. Ya. Pendapat saya tentang pelanggaran norma agama adalah bahwa hal ini dapat dianggap serius oleh individu atau komunitas yang mengikuti agama tersebut. Norma-norma agama mengandung ajaran moral dan etika yang dianggap suci oleh penganutnya. Dan pelanggaran terhadap norma-norma ini dapat dianggap sebagai tindakan yang menghina atau tidak menghormati keyakinan agama tersebut. Penting untuk diingat bahwa norma-norma agama bervariasi di antara berbagai keyakinan dan tradisi agama. Oleh karena itu, apa yang dianggap sebagai pelanggaran dalam suatu agama mungkin tidak dianggap sebagai pelanggaran dalam agama lain. Dalam konteks ini, penting untuk memiliki toleransi, saling pengertian, dan menghormati kebebasan beragama. Dalam masyarakat yang beragam, penting untuk memungkinkan individu untuk menjalankan keyakinan agama mereka dengan damai selama hal tersebut tidak merugikan atau membahayakan orang lain. Namun, jika terjadi konflik atau ketegangan karena perbedaan dalam interpretasi atau praktik agama, penting untuk mencari cara untuk berkomunikasi dengan hormat dan mencari solusi yang memungkinkan koeksistensi yang damai antara berbagai keyakinan. Apa yang harus dilakukan agar tidak melanggar norma agama? Untuk tidak melanggar norma agama, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil. 1. Memahami ajaran agama. Pelajari dan pahami ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip agama yang Anda anut dengan seksama. 2. Hormati kewajiban moral dan etika. Praktikkan nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan oleh agama Anda dalam kehidupan sehari-hari. 3. Berbuat kebaikan dan membantu sesama. Bantu orang lain dan berbuat kebaikan sesuai dengan ajaran agama Anda. Sekian yang bisa saya sampaikan atas norma agama.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2. Itu apa pendapat kalian tentang pelanggaran norma agama? Pendapat saya tentang pelanggaran norma agama adalah bahwa hal ini dapat dianggap serius oleh individu atau komunitas yang mengikuti agama tersebut. Yang kedua, apa yang harus dilakukan agar tidak melanggar norma agama? Memahami ajaran agama, mengikuti ritual dan kewajiban agama, menghormati kewajiban moral dan etika, menghindari perbuatan dosa, menghormati tempat ibadah, dan benda suci dan berbuat kebaikan dan membantu sesama. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya. Dari penyampaian kedua tadi ada yang mengatakan, ya. Apa tadi yang nomor 2? Apa yang harus dilakukan agar tidak melanggar norma agama? Yang poin kedua. Mengikuti ritual dan kewajiban keagamaan. Ya. Yang dimaksud itu mungkin mengikuti ritual dan keagamaan masing-masing individu. Jangan tak dikasih keterangan. Berarti nanti awak kalau beragama Islam boleh ikut agama Buddha. Betul? Nah, di situ. Dan dari diskusi Anda tadi kan sudah tengok tuh. Di antaranya norma agama itu bukan berarti di agama itu tak boleh, tapi agama lain belum tentu tak boleh. Contoh seperti makanan ya, yang jelas nampak itu makanan. Kalau Islam daging babi tak boleh makan ya. Nah, tapi kalau di agama Buddha, Kristen tak ada masalah itu. Iya. Nah, itu yang dimaksud. Itu untuk peraturan. Saya rasa kalau untuk peraturan keagamaan yang lain itu hampir sama, tidak ada yang berbeda. Contohnya tidak boleh berbohong, tidak boleh melawan orang tua, beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Enggak. Saling membantu sesama, sama aja. Ada 5 orang, 5 agama. Saya rasa kalau sekarang berapa agama sekarang yang diakui 6 ya? 6. Itu tak jauh beda, sama semua. Kayak ngerti ya tentang norma agama? Jadi poinnya apa? Poin dari diskusi kitanya sekarang apa tuh poinnya? Yang bisa Anda tangkap di diskusi kita tadi ini dengan video yang ada tadi ini. Bisa disimpulkan? Apa itu? Pak ini? Oh bukan. Bisa disimpulkan kan? Rian, bisa disimpulkan? Jadi Pak, jangan memaksakan agama lain untuk mengikuti agama kita. Ya, itu poin pertama. Lagi? Itu ya. Oh itu aja. Ya. Ya berarti begini. Yang dimaksud dari norma agama yang kita maksud ini bukannya cuman di sekitaran jangan memaksakan orang lain untuk masuk ke agama kita, tidak. Yang melanggar dari individu kita masing-masing dan itu akan menjadi masalah untuk orang lain. Contohnya tadi yang individu karena perbuatan dia sendiri, ya menurut dia ini beritanya bagus, diviralkan dia ke media sosial,
akhirnya dia yang ditangkap. Bukan orang yang buat video pertama. Betul tak? Itu kan merugikan orang lain. Seharusnya orang lain yang buat video tadi itu tak tersandung masalah, jadi tersandung masalah. Dan dia sendiri pun tersandung masalah karena kebohongan yang dia buat. Itu salah satu contohnya. Ya? Ngerti ya sekalian? Berarti saya anggap ini tentang norma agama sudah selesai. Untuk berikutnya nanti kita masuk ke pelajaran yang selanjutnya tentang norma hukum. Yang belum norma hukum ya. Kemarin yang pertama kita norma kesusilaan, kesopanan, tentang bunyi, tentang nyontek, banyak lagi yang kesusilaan yang lain. Ini yang hari ini kita khusus untuk bahas norma keagamaan. Minggu depan kita bahas tentang norma hukum. Ada tahu yang norma hukum? Ada yang tahu? Kalau belum tahu besok bisa tahu. Minggu depan saya akan tanyakan apa itu norma hukum dan contoh-contohnya yang ada di sekitar kita. Oke? Ya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa minggu depan. Setelah kita selesai diskusi dan kita jabarkan semuanya, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti pelajaran kita hari ini tentang norma agama telah selesai. Saya anggap sudah selesai. Untuk masalah tugas saya tadi, mencari tentang norma hukum dan pelanggaran-pelanggaran norma hukum yang ada di sekeliling kita di sekolah.